Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita tidak akan belajar untuk mempersiapkan UTBK, tapi kita akan membahas materi apa saja atau ketentuan apa saja yang nantinya akan ada di UTBK atau SNBT 2024. Lebih tepatnya ini perkiraan ya, karena dari kemarin-kemarin itu banyak banget yang nanyain soal UTBK 2024 tuh gimana, terus ketentuan tuh gimana, materi yang keluar apa. Karena emang ini belum resmi dikeluarin dari pihak penyelenggara, jadi kami dari kemarin-kemarin itu berinisiatif untuk mencari info dan untuk memperkirakan aja. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada waktu, bisa langsung ke video akhir, nanti ada kesimpulannya apa aja perkiraan yang kami dapat. Jadi gini, ini kita nggak usah pakai ginian ya. Nah, jadi sesuai dengan UTBK 2023 yang kemarin itu, yang pertama nih, UTBK SNBT 2023 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi misalkan gini, kayak kemarin ada yang nanya, Kak, kalau misalkan lulusan tahun 2022, boleh nggak nanti ikut UTBK 2024? Nah, itu jawabannya boleh. Jadi, diikutinya itu, misalkan ini kan UTBK 2023. Nah, bisa diikutin siswa dari 2 tahun sebelumnya, dari waktu lulus. Misalkan 2023, berarti dari siswa yang lulusan 2021 masih boleh mengikutinya. Atau nanti di UTBK 2024 dikurangin 2 tahun, berarti apa? UTBK 2022 atau lulusan siswa 2022. Pokoknya 2 tahun sebelum UTBK dilaksanakan. Jadi untuk UTBK tahun 2024, lulusan tahun 2022 masih diperbolehkan untuk mengikuti UTBK 2024. Mungkin lain-lainnya bisa dibaca sendiri, ini yang penting-pentingnya dulu ya. Nah, ini kayak peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak 1 kali. Jadi dalam 1 tahun, peserta cuma boleh mengikuti 1 kali. Kalau misalkan memang hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, berarti peserta itu boleh mengikutinya di tahun berikutnya. Dengan ketentuan tadi nih, sesuai yang tadi di awal. Ini persyaratan, mungkin nanti bisa baca. Dan yang terpenting ini ada materi UTBK. Nah, ini yang paling sering ditanyakan. Jadi materi yang keluar sejak tahun 2023 kemarin, itu yang pertama ada TPS. Apa itu TPS? TPS adalah tes potensi skolastik. Intinya untuk mengukur kognitif atau logika dari peserta. Jadi di dalam TPS itu ada penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, itu kan yang biasa kita bahas di channel ini kan. Lalu yang kedua ada literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi itu kayak seberapa kita memahami bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu yang terakhir ada penalaran matematika. Kayak nanti misalkan dikasih sebuah kasus nih. Nah, kasusnya itu gimana caranya kita bisa menyelesaikannya dengan permasalahan matematika gitulah. Nah, jadi perkiraan apa yang tim Papantus ini dapatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 48 tahun 2022 yang baru aja kemarin diterapin di UTBK 2023. Yang keluar itu mana tadi? Nah, sesuai di pasal 6 ini ya. Yang keluar itu ada
tes yang mengukur potensi kognitif. Potensi kognitif itu tadi kayak yang tadi udah disebutin tuh, penalaran umum, bacaan dan menulis, dan lain sebagainya. Lalu penalaran matematika yang tadi, dan literasi dalam bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Jadi sebenarnya karena ini udah ada di ini ya, peraturan menteri itu, kemungkinan besar untuk tahun 2024 yang diteskan itu masih sama dengan tahun 2023. Kemungkinan besar ya. Ini bukan jadi patokan secara total nih. Kalau misalkan memang ada dibedakan, mungkin ada perkiraan juga nih. Tapi ini perkiraan dari tahun 2021 tuh. Maret 2021. Di sini dijelasin. Mana tadi? Nah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam mengatakan perubahan pola seleksi bakal dicoba karena ada perubahan kurikulum pada SMA dan sederajat. Oke, mana perubahannya? Jadi gini, prodi yang dipilih sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama SMA atau SMK. Maksudnya gini, mungkin yang lebih jelasnya ada di sini tadi. Tahun depan akan diubah secara penerimaan, cara penelurusan untuk SMA dan sederajat. Nah, ini kan, ini udah tahu lah ya. Oh, sorry, bukan yang ini nih. Mana tadi? Jadi, kalau tadi, nih. Tadi yang maksudnya sesuai prodi yang dipilih sesuai kompetensi. Jadi misalkan gini, ada TPS, SNBT tetap ada TPS-nya. Lalu ditambah 2 subtes TKA yang mendukung pilihan prodinya. Misalkan ya dicontoh, FK kan Fakultas Kedokteran. Butuhnya apa kalau di akademiknya? Dia butuh biologi dan kimia. Lalu Fakultas Ekonomi Bisnis ya, ini FEB, itu yang dibutuhkan apa prodi itu di TKA-nya? Ekonomi dan geografi. Begini nih Fakultas Teknik, Fisika, dan MTK. Ini contohnya gitu ya. Jadi TPS tetap ada, ditambah 2 subtes TKA atau tes kompetensi akademik yang sesuai dengan prodinya. Mungkin kalau misalkan kalian pengen masuk jurusan IT gitu ya, kan kemungkinan besar kan prodinya itu ya sesuai dengan IPA gitu, sesuai dengan apa yang akan diambil. Jadi itu mungkin perubahan sedikit lah untuk perkiraan. Nah ini dia tahun berapa nih? 26 Juni 2023. Nah ini baru baru banget kan. Ini kemungkinan besar banget nih. Nah ini yang paling bisa dijadikan acuan gitu lah. Tapi yang pengen digarisbawain di sini tuh adalah, jadi kalian semua tuh nggak perlu takut. Maksudnya kayak, oh bakal dirombak lagi nih, bakal diganti lagi nih. Terus nungguin aja deh info sampai selesai baru nanti belajar. Harusnya kita nggak gitu ya. Jadi kita tetap belajar aja. Karena yang udah pasti itu dari tahun ke tahun sampai tahun sekarang itu yang sudah pasti ada biasanya adalah tes potensi skolastik. Kayak tadi penelaran umum, lalu ada matematika, kuantitatif, bahasa Inggris. Pokoknya itu setiap tahun kemungkinan besar ada. Jadi, kalau misalkan dari kalian banyak bertanya-tanya nih, harus belajar dan mulai dari mana? Yaitu dari belajar TPS dulu. Sampai informasi yang valid dikeluarkan oleh pihak penyelenggara. Jadi nggak ada salah kita belajar dulu. Toh, kalau misalkan emang nanti beda, ya kita sudah melatih otak kita gitu, udah membiasakan otak kita untuk berpikir. Jadi kalau misalkan eh, ada yang dirombak, belajar lagi tuh udah lebih gampang aja karena sudah terbiasa. Nah jadi mungkin
segitu aja informasi yang bisa disampaikan. Mungkin nanti di akhir video bakalan ada ringkasan. Jadi kalian semua nggak harus dengerin ini dari awal sampai akhir kalau misalkan buru-buru ya. Sekian dari channel Papan Tulis. Sampai jumpa di video latihan-latihan untuk kalian semua belajar UTBK ya. Sampai jumpa kemudian hari. Thank you.